Kita belum lagi bicara isu money politics. Pilpres, Pileg kemarin dianggap paling brutal. Ya pertanyaan kan pemerintahnya kemana? Kan ini algoritmanya udah beda banget. Berpindah partai itu seperti berpindah agama buat saya. Saya bilang ini nyalinya luar biasa. Kang Bima Arya, selamat datang di Rumah Perubahan Jakarta Escape. Terima kasih, senang sekali bisa akhirnya ke sini, Prof. Reynald. Terima kasih, akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya. Ya, padahal ini nggak jauh Bogor dengan Jakarta Escape ini. Cuma sejam. Cuma sejam ya. Ya. Saya mengundang Kang Bima ini juga karena melihat prospek apa yang setelah dilakukan di Bogor. Ya. Prospek ke depannya saya dengar-dengar katanya akan ke Jawa Barat. Ya. Bismillah. Ya, gitu ya, saya dengar gitu ya. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Saya kalau dulu ke Bogor tuh ya, senang waktu kecil kita ke Bogor. Sampai suatu ketika stuck. Ya. Jakarta stuck, Bogor stuck. Macet. Macet. Angkot di mana-mana. Ya. Tapi hari ini kelihatannya sudah lebih tertata. Itu benar nggak itu isunya bahwa dulu katanya pejabat-pejabat di Pemkot mempunyai license surat-surat izinnya itu sehingga angkot-angkot itu susah dibenahi karena miliknya orang-orang Dinas Perhubungan Kota katanya. Ada yang mengatakan begitu. Itu begitu nggak dulu itu? Mungkin ada, tapi rasanya nggak banyak dan bukan itu masalah utamanya. Padahal angkotnya banyak sekali. Angkotnya itu sebetulnya 3.412. Untuk satu kota. Untuk satu kota, tapi bukan sejuta angkot. Dulu katanya kota sejuta, angkot ini nggak sejuta, cuma 3.400. 3.400 ya. Dan dari 3.400 itu memang ada yang punya 10, ada yang punya 50, ada yang punya 100, ada yang cuma punya 1, ada yang punya pejabat, ada yang punya warga, macam-macam lah. Ya. Jadi masalahnya bukan semata-mata karena ada pejabat yang punya Enggak sih. Itu. Jauh lebih kompleks dari itu. Jadi bagaimana Anda menyelesaikannya itu angkot? Sampai kita sekarang lebih enak loh ke Bogor itu. Langkah pertama itu, Prof. Ya. Itu kan kalau kita mau beresin angkot, berarti ada 3.412, pemiliknya itu kan banyak banget. Ya. Nah, langkah pertama adalah kita buat jadi badan hukum. Itu paling penting. Jadi nanti kemudian akan terjadi merger. Ada yang satu punya 50, itu merger dengan yang 200 gitu. Sampai akhirnya terbentuk ada 15 badan hukum. Oh, jadi lebih mudah menatanya? Lebih mudah banget. Jadi saya bicaranya sama 15 badan hukum ini. Dan kemudian mereka terikat secara hukum dengan pemerintah kota. Artinya ada skema-skema. Ada aturannya. Ada aturannya. Oke, mau nggak? Nanti kita akan buat program misalnya pengadaan bisnya dari kalian, dengan badan hukumnya sebagai jaminan. Nah, kemudian kita buat subsidi. Nah, itulah cikal bakal kemudian kita bentuk namanya sistem bis kita. Oh, jadi seperti dulu kalau di Jakarta tuh Metro Mini ya? Metro Mini yang dialihkan gitu. jadi bis begitu. Ya. Jadi masuk ke tahapan berikutnya. Betul. Jadi 3 angkot jadi 1 bis. Oh, 3 angkot 1 bis. Sehingga yang dibawa orangnya lebih banyak. Iya, jadi supir angkot itu menjadi supir bis, shiftnya diganti. Tapi kalau nggak bisa jadi supir, mereka bisa jadi teknisi misalnya, atau di administrasi. Nah lumayan, kemarin itu sudah ada sekitar 150 angkot yang dikonversi menjadi 47 bis. Menjadi 47 bis. Dan load factor-nya tertinggi di Indonesia, Prof. Jadi peminatnya banyak banget bis kita ini. Bogor ini kotanya tidak terlalu besar, tetapi masalahnya rupanya kompleks juga ya. Di situ ada istana presiden, di situ ada macam-macam kepentingan negara, ada kampus di situ, ada kebun raya, dan ada pemukiman yang cukup padat di sana. Lantas setelah Anda lakukan, saya lihat itu juga masalah yang penting pendidikan. Dan Anda berkali-kali datang ke sekolah dan bahkan ada kepala sekolah yang melakukan tindakan yang tidak baik begitu ya terhadap korupsi atau apa begitu. Anda lakukan dengan cepat, Anda tangani seperti itu. Itu satu prioritas atau karena itu masalahnya bereaksi lalu Anda tangani? Orang itu kan seneng lah kalau kotanya rapi gitu ya. Kotanya cantik, bersih. Tapi rasanya kalau disuruh pilih, mereka pasti akan minta dipenuhi basic needs-nya. Kebutuhan dasarnya apa? Ya, kebutuhan dasar itu ya kesehatan, pendidikan, anak-anak bisa sekolah. Gitu. Itu keluarga mudanya banyak sekali di sana. Banget gitu. Jadi setiap tahun itu menjelang penerimaan peserta didik baru, saya selalu dapat japri dari banyak sekali emak-emak yang mereka protes. Setelah kita dalami ternyata masalahnya karena sistem zonasi yang nggak siap menurut saya untuk bisa mengakomodasi peserta didik baru.
Zonasi itu kan diatur berdasarkan kedekatan, Prof. Ya. Nah, gimana bisa dipaksa dekat kalau sekolahnya nggak ada di dekat situ? Kan gitu. Jadi sekolahnya nggak cukup itu. Ya. Jadi jumlahnya nggak cukup atau nggak cukup? Nggak cukup ya. Memang kita susah bertahap bangun, tapi kan kewenangan kita terbatas. Kalau untuk SMA, SMK itu dari provinsi. Ya kita untuk SD, SMP. Ya itu kewenangan kota dan kabupaten. Kota kabupaten berbeda. Belum lagi anggaran terbatas. Jadi kita cicil lah. Kita bangun bertahap SD, SMP, ada yang satu atap gitu. Tapi nggak mungkin semuanya itu kalau tanpa bantuan pemerintah pusat. Nah makanya terjadilah banyak manipulasi. Jadi menurut saya kalau mau sistem zonasi, ya sekolahnya harus dibanyakin sebenarnya. Kang Bima, ini ada hal yang menarik juga. Anda kan akan mencalonkan atau dicalonkan untuk Jawa Barat 1. Ya. Itu berita yang kami baca seperti itu. Prosesnya sudah sejauh mana? Prosesnya masih berjuang terus, mendapatkan dukungan dari koalisi. Berjuang supaya dilirik sehingga ada dukungan-dukungan partai. Berjuang supaya surveinya juga bagus, terdeteksi oleh pimpinan partai. Kira-kira ke sana, Prof. Kalau mau fair, Jawa Barat ini nggak bisa satu provinsi. Dulu sudah dipecah dengan Banten. Bahkan ada yang mengatakan lagi ini utara dengan selatan ini terlalu jauh, terlalu besar, terlalu luas gitu. Gimana ada nanti kampanyenya Jawa Barat ini begitu luas, begitu areanya? Ya memang dari zaman Kang Emil kan udah dilakukan proses pemekaran, Prof. Jadi akan ada hampir 10 rasanya daerah baru, ada Cianjur Selatan, ada Garut Utara gitu ya, ada Bogor Barat, Bogor Timur. Itu make sense. Karena nanti kan lebih fokus lagi untuk membangunnya dan anggaran dari pusatnya lebih banyak lagi. Gitu. Tapi memang menurut saya yang jadi fokus itu harusnya adalah pemerataan infrastruktur. Akses di Jabar Selatan. Oh iya itu Jabar Selatan itu beda dengan Jabar Utara ya. Jabar Utara itu jalur utama, Jabar Selatan kita ke selatan agak butuh waktu itu. Butuh waktu. Ya ini memang harus kolaborasi. Anggaran dari provinsi, dari kementerian, dari kota kabupaten ini cukup atau enggak? Karena seindah apapun Jawa Barat, sebesar apapun potensi turismenya, selama infrastrukturnya ini nggak menunjang, nggak akan jadi apa-apa itu. Kita udah keliling, Prof ya, keliling itu, wah cantiknya luar biasa. Memang betul katanya Tuhan menciptakan bumi Pasundan itu sambil tersenyum gitu ya. Sambil tersenyum. Apa sih masalah kaum muda di Jawa Barat? Apa sama dengan di Bogor? Sama, ya kan kita baca datanya ya. Jumlah sekolah juga masih kurang. Satu pendidikan, kembali lagi jumlah sekolah gitu. Ya. Kedua ini masih konteks pendidikan, ada yang nggak nyambung. Kan kalau kita bahas barusan prospeknya oke banget di bidang pariwisata gitu ya. Tapi nyambung nggak sekolahnya, vokasinya, SMK-nya. Ya, jangan-jangan lebih banyak otomotifnya. Ya, jangan-jangan nggak nyambung gitu. Kalau di Singapura kan nyambung, desainnya tuh bagus lah. Gitu dengan ekosistemnya dicocokkan. Ekosistemnya nyambung semua. Saya belum lihat sesuatu yang nyambung di sana. Kalau kita pengen lebih banyak kafe, lebih banyak barista gitu ya, kemudian lebih banyak anak-anak yang fokus kepada IT gitu, sejauh mana SMK-nya nyambung? Ya, masalah kedua saya lihat itu. Nah, masalah ketiga, Prof, ini kesehatan sih ya saya lihat ya. Jadi potensi penduduk yang begitu besar, kalau anak-anaknya nggak sehat kan juga percuma. Stunting, kemudian kemiskinan ekstrim gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan yang masih belum merata. Rumah sakit umum daerah itu nggak semua kota cukup loh. Puskesmas juga nggak tersebar secara merata loh. Saya aja di Kota Bogor, ini kota dengan 1,1 juta penduduk ya, yang fasilitasnya jauh lebih lengkap. Ini rumah sakit umum daerah kita masih bersaing untuk bisa bisa mendapatkan bantuan karena yang datang itu bukan hanya Kota Bogor tapi Kabupaten Bogor juga. Saya coba tanya pada AI. Apa sih masalah utama Jawa Barat? Itu pada salah satu AI ya. Saya gali lagi soal PHK yang tengah terjadi, soal kemiskinan sudah sedikit lebih baik, tetapi itu juga masih jadi PR begitu ya. Terus kemudian saya tanya lagi lebih jauh, apa isu populer? Akhirnya muncul satu kata itu, janda, banyak angka perceraian. Dan saya buka di YouTube ternyata banyak juga yang bikin kunjungan ke desa-desa itu, ya wisata ke desa itu kan kalau kita lihat di YouTube tuh keren-keren tuh, video-video tentang desa begitu ya. Tapi judul yang paling banyak dicari ternyata desa janda, kampung janda, janda cantik-cantik, muda-muda segala macam. Jadi tapi saya berpikir ini salah satu isu juga yang menyebabkan terjadi kemiskinan. Kalau kita baca teori kemiskinan, terjadi feminisasi kemiskinan kan, karena anak-anak dari orang tua yang bercerai itu tinggal sama ibunya begitu, sehingga ibunya menanggung itu dengan anaknya begitu. Apa yang Kang Bima lihat di Jawa Barat? Ini kan penting sekali kalau kita bicara itu. Indramayu, Sukabumi,
Cirebon dan sebagainya, kota-kota itu. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Saya 5 tahun terakhir, Prof, di Kota Bogor itu membuat visi yang agak beda dibanding kota lain, yaitu kota untuk keluarga. Karena kita melihat akarnya itu adalah di ketahanan keluarga. Semuanya pertempurannya di situ. Masalah parenting gitu ya, masalah penanaman nilai, masalah bagaimana edukasi kesehatan gitu. Fokus di situ. Nah, artinya apa? Sebagian besar persoalan di Jawa Barat itu adalah hal-hal seperti itu. Iya, orang tuanya kemana? Orang tuanya bekerja. Orang tuanya bekerja. Pertama suaminya memburuh dulu, pindah keluar kota, bekerja di kota, setiap minggu kirim uang atau setiap bulan kirim uang, tapi juga ada yang tidak kembali, begitu ya. Sedangkan anaknya ditinggal dengan kakek neneknya, sehingga ibunya mencari pekerjaan lagi. Betul. Dan itu arahnya juga kan mental health. Dulu waktu waktu saya SMA ya, itu kan ada guru BP ya, Prof ya, bimbingan dan penyuluhan itu. Itu kalau konseling ya, yang dipanggil itu yang badungnya setengah mati, yang udah tawuran berkali-kali nggak pernah sekolah, ya kan, jarang lah ke sana. Hari ini saya kalau cek ke bagian konseling itu, setiap hari itu bisa belasan. Semakin banyak. Makin banyak, dan mereka datang sendiri. Oh, anak-anak itu datang sendiri? Anak-anak itu datang sendiri. Mau konsultasi kepada guru BP itu. Ya, berarti ada yang serius dalam hal kesehatan mental anak-anak ini. Nah, itu kaitannya kemana-mana. Gimana kita bicara Indonesia Emas, gimana kita bicara Jawa Barat yang maju dan kota-kota yang sejahtera, kalau nggak kita serius urusan anak-anak ini, mental health ini. Oke, Jawa Barat yang sebesar itu, saya kemarin sempat berada di Bandung dan saya keluar malam hari pada saat terjadi, baru saja Persib melawan MU, Madura United, dan juaranya adalah Persib. Kami sore hari sudah diberitahu lewat televisi, lewat sosial media, agar hati-hati kalau mau keluar malam hari. Tapi saya nekat, saya keluar karena itu Persib baru menang. Saya ingin tahu keriaannya seperti apa, dan saya jalan itu keliling. Anak mudanya banyak sekali ya di Bandung itu, luar biasa, dan itu ABG semua yang keluar. Malam hari keluar, dan mereka bukan beli makanan, tapi dibeli adalah bendera dan flare. Ya, bendera dan flare, anak-anak muda itu. Saya pikir kalau ini potensinya berada di tangan yang benar begitu ya, dan bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan yang baik, dan juga sekolahnya juga baik tentunya. Itu barangkali akan menjadi modal besar. Betul. Tapi kalau saya baca sekarang pengangguran yang ada di Gen Z, itu kan mengerikan, Kang Bima. 9,9 juta itu tidak disebutnya tidak dalam training, tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan. 9,9 juta. Gimana kita mengatasinya? Kalau saya pikir sih anak-anak itu potensi untuk bisa menjadi generasi yang emas yang kita inginkan. Ada narasi besar Indonesia Emas 2045 gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak wacana bagaimana kita melakukan talent scouting, leadership talent pool gitu ya, untuk menyiapkan mereka, karena Gen Z hari ini nanti menteri mereka di 2045 nanti kan. Nah, artinya menurut saya harus ada riset yang sangat serius, kemudian juga upaya untuk memahami kesenjangan generasi ini. Kan ini algoritmanya udah beda banget. Saya lagi senang banget diskusi sama anak-anak saya yang Gen Z ini semua kan. Karena mereka itu nggak bisa kita sebutkan generasi strawberry misalnya. Tapi potensi mereka luar biasa. Mereka generasi yang jauh lebih cerdas. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita bisa memahami aja, maka kita akan bisa mengkanalisasi mereka ke trajektori yang lebih cerah. Gitu. Ya, saya pun juga mulai mengubah narasi saya. Terus terang strawberry generation itu dari saya antara lain. Makanya. Gitu ya. Tapi saya sekarang mulai merubah. Karena saya mereka nggak suka kalau dibilang generasi strawberry. Dan saya sudah melihat mereka mulai masuk dalam dunia kerja hari ini. Tentu tidak semuanya juga seperti itu. Ada juga anak-anak muda yang kita lihat itu mereka sudah dibentuk juga oleh etos keluarga yang baik, sehingga mereka bertarung melawan stigma itu, dan saya pikir itu baik ya. Dan kita sering menyebutnya baik juga kalau mereka ini punya skill yang bagus ini, orang-orang tua juga belajar skillnya dari mereka, dan kita belajar dari mereka bukan menggunakan teknologi internet ini, mereka kan lebih canggih dari kita. Nah, tapi mentalitasnya tentu harus diikuti yang mentalitas orang disiplin, kerja keras, tetap tidak bisa dihindari itu. Anugerah terbesar mereka adalah kecerdasan. Tantangan terbesar mereka adalah arus informasi yang begitu banal, begitu liar. Ini yang membuat mereka rapuh saya kira. Dan yang defisit di mereka menurut saya, Prof, adalah value atau nilai gitu. Nah, ini tugas generasi baby boomers dan Gen X ini saya kira untuk menitipkan nilai-nilai itu. Nah, kita bicara tentang
dari Bogor, kemudian Anda melihatnya Jawa Barat. Kenapa Anda melihatnya Jawa Barat? Kenapa Anda tidak melihat porsi misalnya menteri? Karena ini kan koalisinya Kang Bima, ini kan koalisi di pemerintahan ini. Dan mereka mengatakan kita akan lanjutkan di pilkada katanya. Ini kan menarik nih melihat fenomena ke depan. Apa yang terjadi dalam diskusi-diskusi di partai kalau ada bocorannya ini kepada publik? Saya bukannya nggak mau jadi menteri, Pak. Kalau tugas dan perintah itu datang, ya kita jemput juga. Tapi menurut saya, jadi menteri itu nggak boleh jadi cita-cita. Nggak boleh jadi cita-cita? Nggak boleh. Itu garis tangan atau apa? Variable X-nya banyak. Satu, belum tentu nama kita diusulkan oleh ketua umum kita. Kita nggak bisa nyelonong sendiri. Nggak bisa nyelonong sendiri. Ada etikanya. Nggak bisa, ada etikanya. Kedua, kalaupun ketua umum mengusulkan, belum tentu diterima oleh presiden terpilih. Kalau presiden terpilih pun suka, belum tentu kemudian partai memberikan kementeriannya cocok. Oh, oke, ya. Atau ujung-ujungnya ternyata walaupun portfolionya cocok, ternyata presiden bukan pilih berdasarkan ekspertis, tapi berdasarkan etnis. Keterwakilan bisa begitu. Sundanya udah ada belum nih, Bataknya sudah ada belum, Acehnya sudah ada belum. Begitu udah di ujung ternyata, waduh, Kang Bima, ini yang diminta Pak Prabowo bukan orang Sunda nih. Ini masih kurang Acehnya misalnya. Bisa begitu. Jadi menurut saya terlalu rumit itu kalau urusan kabinet. Kita percayakan aja lah pada presiden terpilih dan ketua umum kita. Oke, yang lainnya. Kenapa bukan Jakarta? Sesimpel bahwa saya orang Bogor. Saya orang Sunda. Saya lahir di Bogor, bapak lahir di Majalengka, ibu lahir di Cipanas. Jadi Anda kental dan tahu masalah itu. Bapak saya polisi, Prof. Jadi kita jalan-jalan, saya pernah tinggal di Subang, pernah tinggal di Karawang, pernah tinggal di Cirebon, pernah tinggal di Megamendung, TK di Bandung. Oh, kental bener tuh Priangan dan di Bandung. Mantan juga agak banyak di Bandung. Darah saya Jawa Barat banget lah. Jawa Barat pisan. Iya. Kalau tidak salah Anda tuh yang bilang katanya, jelang Pilpres ada konstelasi yang berubah, ada ketentuan yang berubah. Tapi juga bisa saja nanti menjelang Pilgub ini ada hal yang berubah nanti. Ya, belajar dari Pilpres kemarin kan, semua bisa berubah dalam waktu cepat di ujung. Begitu pula sekarang. Sampai hari ini kan kita nggak tahu, Prof. Kang Emil akan maju di mana. Bandung apa di Jawa Barat atau di Jakarta. Mas Anies apakah masuk kabinet ataukah bertarung di Jakarta, kita belum tahu. Itu variabel yang juga menentukan satu sama lain. Anda juga dari partai yang menarik. Partai itu penuh dengan dinamika. Dan partai Anda termasuk yang dinamikanya kelihatannya unik. Ya. Ada tokoh-tokoh besar, terus kemudian mengerucut, kemudian berubah, masuk generasi baru, artisnya juga banyak, begitu ya. Dan kemudian sekarang partai Anda sudah masuk dalam koalisi besar seperti itu. Apa sih DNA partai yang cocok dengan Anda? Anda merasa cocok di situ? PAN didirikan, saya mengamati dari jauh ketika saya lagi S2 di Australia. Tapi langsung saya jatuh cinta saat itu, Prof. Ini partai masa depan, inklusif. Waktu itu ada Faisal Basri, di sana. Semua yang pertama inklusif. Ada siapa lah pendukungnya? Sindunata, Alvin Lee, semua tokoh lintas agama. Yang kedua intelek. Jadi orang-orang kampus nggak ada yang nggak tertarik ke PAN waktu itu. Yang ketiga, saya bilang ini nyalinya luar biasa pendiri partai saat itu ya. Nah, saya mendidik karir dari bawah sekali, jadi wakil sekretaris DPD PAN Kota Bandung. Tapi ada masa-masa kecewa ternyata. Agak panjang lah ceritanya. Nah, kemudian bisa dipahami. Bisa dipahami. Kemudian saya memutuskan untuk kembali lagi ke kampus. Kembali ke kampus, kemudian mendirikan konsultan politik. Nah, disitulah kemudian diajak oleh Mas Tris untuk kembali lagi. Nah, waktu itu saya bilang, dan Mas, Anda sudah jadi brand itu ya? Iya. Bima Arya sudah jadi brand. Kata Mas Tris, Anda pilih dapil manapun, bolehlah gitu. Saya bilang, Mas izin, saya mau buat konsultan politik. Ya udah kalau gitu saya jadi klien Anda. Dibawalah itu Wulan Guritno, Eko Patrio, Ikang Fauzi semua. Pada saat dia memimpin PAN. Iya. Mas Tris dia memimpin PAN. Untuk dilatih. Yang ingin saya katakan, Prof, right or wrong is our party. When it is right, keep it right. When it is wrong, make it right. Kira-kira begitu. Tapi berpindah partai itu seperti berpindah agama buat saya. Jadi sekali pertimbangannya harus masak. Nggak ada pertimbangan. Nggak mungkin dilakukan. Nggak usah ya. Apapun juga ya seperti kita berumah tangga lah gitu ya. Selalu aja ada kurang-kurangnya. Ya tapi kita benahi sama-sama gitu. Jadi buat saya tantangan kita adalah bagaimana menjaga DNA partai ini. Memang dilemanya adalah antara adaptasi
gitu, dan jati diri. Ya, tinggal PR-nya adalah jangan sampai berkurang DNA inklusivitas tadi. Ya, tugas-tugas kita lah. Banyak sekali pemimpin yang tidak berani menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Masalah itu kalau kita tunda kan tetap menjadi masalah. Ya. Apa yang harus Anda lakukan setiap kali Anda ada masalah? Selesaikan atau diurai dulu atau apa biasa Anda lakukan? Saya percaya semua harus didasarkan pada nilai. Ketika kita dibenturkan pada persoalan, nilai apa yang kita yakini gitu ya. Kalau nggak ada nilai, Prof, kita akan terombang-ambing berdasarkan elektabilitas survei, gitu kan, popularitas, populisme. Nah, yang kedua penting untuk mendengar. Ini hal yang tidak mudah gitu. Waktu saya agak banyak untuk mendengar dari birokrat senior. Dulu gimana sih ceritanya? Menarik, di partai Anda ini juga ada bintang-bintang lain yang juga tengah tertarik untuk maju di Jawa Barat 1. Salah satunya adalah Desi, Teh Desi. Teh Desi yang juga setelah saya lihat-lihat, saya tanya-tanya, dia juga mulai meningkat dan mulai berkomitmen juga. Apa yang dilihat di partai ini saat ini? Atau dibiarkan dulu partai ingin melihat yang elektabilitasnya siapa yang lebih baik, nanti baru diinikan. Tentu kan ada pasangan-pasangan, ya. Pasangan-pasangan. Apa yang sedang terjadi di mekanisme pemilihan ini? Untuk bisa mendapatkan tiket pilkada, Prof, itu ada 3 saya kira yang diperlukan. Pertama, elektabilitas. Nggak ngangkat di survei, nggak akan juga dilirik, nggak akan menang. Tapi nomor 2, yang juga penting adalah akseptabilitas. Sejauh mana kita diterima oleh pimpinan partai yang lain. Pimpinan partai. Karena nggak bisa sendirian ya. Ya, saya punya sahabat wali kota agak populer di luar Jawa, surveinya bagus, tapi saking pedenya tingkat akseptabilitasnya rendah. Jadi nggak terlalu disukain, akhirnya ditinggal. Akhirnya nggak dapat tiket. Nggak dapat tiket. Ya, di akseptabilitas. Nah, yang ketiga adalah kompatibilitas, kecocokan. Surveinya tinggi, partai-partai mendukung, tapi nggak ada yang mau pasangan sama kita. Karena dianggap nyebelin lah misalnya gitu. Nggak bisa juga. Nah, kita harus tetap mencari pasangan. Iya, kan chemistry-nya belum tentu nyambung. Ya, kalau kita dianggap ancaman, walaupun surveinya tinggi kan nggak bisa juga. Itulah realitas politik. Dan disitulah saya sangat paham ketika Ketua Umum menyebut nama Desi Ratnasari selain Bima Arya. Karena mungkin aja ketika elektabilitas Bima Arya lebih tinggi dari Desi Ratnasari, tapi Teh Desi punya akseptabilitas dan punya kompatibilitas, ya saya harus ikut keputusan partai untuk mencalonkan Teh Desi. Sampai sekarang siapa yang sudah meminang Anda dari partai lain? Ada nggak beberapa perbincangan menuju ke sana? Ya, saya sudah bicara dengan beberapa partai besar. Ke PKS sudah ngobrol, ke PDIP sudah ngobrol, ke Golkar sudah ngobrol, ke yang lain sedang diatur. Ya, semua intinya sama, menunggu perintah langitan lah kira-kira. Kondisi di Jakarta dewa-dewa ini bagaimana bersepakat ya? Karena jangan-jangan yang bingung bukan cuma kita, Prof. Dewa-dewa itu pun bingung juga sekarang. Bingung juga. Dan kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, begitu ya? Yang menjadi rumit sebetulnya, bukan rumit sih, yang menjadi berbeda lah gitu katanya lebih tepat, adalah keberadaan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya kan ada upaya untuk semua itu disepakati di koalisi ini. Nggak mudah itu. Nggak mudah. Kalau nggak ada kesepakatan ini kan semua ya tergantung aja, ada kader yang potensi didorong bisa berbeda. Karena ada keinginan ya supaya semaksimal mungkin tidak berbeda. Nah, ini yang agak membuat petanya agak rumit. Padahal setiap daerah potensi pemimpinnya lain-lain dan medan yang dihadapi tidak sama. Jakarta barangkali yang kuat adalah si A, bukan kadernya mereka barangkali Kayak Anies mungkin akan masih kuat di Jakarta dan dia sudah mencari juga tiketnya begitu Jakartanya bagaimana, temannya juga siapa partainya yang kuat di Jakarta tidak sama dengan di kota lain begitu kira-kira begitu ya. Iya begitu. Tapi juga ada satu yang saya tiba-tiba teringat, Kang Bima. Kalau tidak salah 2010 tuh ada pernah menulis buku tuh anti partai, betul nggak ya? Betul sekali. Apa tuh intinya tuh sebetulnya? Dulu itu saya mengamati ada kecenderungan orang-orang yang sangat tidak suka dengan partai. Dari LSM, dari pengamat gitu ya, dari warga gitu. Itu konteksnya 2010. 2010. Tapi itu literatur agak banyak lah. Ya, perilaku anti partai itu. Justru di buku itu saya berargumen bahwa nggak bisa ya, kita menihilkan partai. Yang harus kita lakukan adalah membangun partai, memperbaiki partai. Masa partai diisi oleh orang yang tidak kompeten,
Nah, gitu. Kemudian cabang-cabangnya banyak lah. Ya, nggak semua partai sekarang serius untuk membangun kaderisasi, ya, ideologisasi. Gitu. Padahal masih perlu dikuatkan. Jadi hal-hal seperti itu masih perlu dibina di antara kaum muda dan juga para calon pemimpin ya. Iya, kita belum lagi bicara isu money politics. Pilpres, Pileg kemarin dianggap paling brutal dalam paling mengerikan. Ya. Ini harus selesai nih persoalan-persoalan seperti ini. Ya, tapi beberapa teman yang melakukan survei kemarin mengatakan ini suara elit ini mempersoalkan soal values, nilai-nilai, politik uang dan lain sebagainya. Tapi hasil survei menunjukkan bahwa ternyata balik lagi yang akan menang adalah satu siapa yang memberikan bantuan kepada mereka yang terbesar. Dan yang kedua balik lagi adalah masih kuatnya rekomendasi dari Jokowi katanya. Jadi suara-suara masih begitu. Apakah ini juga sesuatu yang perlu diperkirakan oleh para kandidat? Ya tentu, bicara soal politik kan bicara pengaruh. Bicara pengaruh ya bicara soal juga jam terbang gitu ya. Nah hari ini kita sangat akui ya, Pak Jokowi ini kan presiden 2 periode, skill politiknya luar biasa. Jadi kalau dikatakan bahwa dia berpengaruh dan sangat dihitung dalam rekomendasi, itu nggak bisa dibantah. Walaupun ini di ujung pemerintahannya. Dan kita belum bisa mereka ke depan apa yang akan terjadi. Ini yang luar biasa. Ini kan banyak bilang anomali. Biasanya kan di ujung periode kedua itu jadi lame duck semua. Jadi lemah. Ini tidak. Ini masih ngegas begitu ya? Ini masih ngegas gitu. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini sudah bulan Juni mau masuk bulan Juli, maka kita hanya tinggal punya waktu Juli, Agustus, September, Oktober ya? Oktober kan begitu, presiden berakhir. Kemudian pilkada itu adalah November. 27 November. 27 November, berarti waktu masih 5 bulan. Ini hitungan Anda 5 bulan ini adalah masa yang krusial atau masih perlu waktu 2 bulan lagi baru kelihatan atau 3 bulan lagi baru kelihatan? Lebih cepat lebih bagus. Ya, karena kan sehingga persiapannya lebih baik ya untuk kampanye. Bukan hanya persiapan kandidat, Prof. Tapi kan pemilih harus paham dong. Membedakan vision seperti apa. Ya kan kita bukan hanya berbicara pemilih di kota. 27 kota kabupaten untuk di Jawa Barat misalnya, itu kan juga harus dijangkau. Nggak mungkin kita hanya mengandalkan masa resmi dalam kampanye. Jadi agak sayang kalau semuanya itu last minute. Makanya kemarin begitu saya dari Bogor, ya saya dan tim memutuskan untuk segera deklarasi. Adalah itu, ya kita ingin kontestasi ini sehat, bertarung ide, gagasan, mengenalkan diri, dan mengenali juga pemilih. Dan memberi kepastian pada masyarakat. Agar mereka kenal kandidatnya. Betul, iya. Kalau bicara tentang ketidakpastian ini kan sangat tidak enak ya. Tidak enak. Apa solusi yang perlu dilakukan? Saran-saran apa yang bisa dilakukan kepada para pimpinan partai? Saya kira politisi itu belajar memilah ya. Mana ranah ikhtiar, mana ranah yang pasrah gitu ya. Jangan kebanyakan yang pasrahnya gitu ya. Jangan kebanyakan yang pasrahnya. Banyak yang menyarankan saya begini, Prof. Kang Bima ini nggak usah repot-repot lah. Lobby-lobby elit aja lah. Tinggal milih-milih aja lah pasangan. Saya bilang nggak bisa. Ya, saya orang yang sangat menghargai proses dan saya percaya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Nah, karena itu bab ini adalah bab ikhtiar, kita kerja, belanja masalah, berkomunikasi, semuanya nggak bisa tunggu aja gitu. Nah, saya kira semua politisi yang punya target pun harusnya begitu. Jadi kita berlomba-lombanya itu untuk belanja masalah, mengenalkan diri, sehingga bukan hanya dipenuhi oleh lobby-lobby di tingkat elit saja. Dan para elit ini kan kemudian juga akan melihat membuka sama-sama peta survei. Ya itu sekarang acuannya. Pasti begitu. Kan mau ngomong seperti apapun ya surveinya dilihat. Nah, saya selalu sarankan ke teman-teman junior ini yang sekarang lagi maju di pilkada-pilkada, seimbangkan antara 3 ranah. Ya, satu lobby elit, jaga. Itu tetap jalan. Kedua lobby di kota masing-masing, ya. Yang ketiga ini paling penting, grassroots ini, karena inilah senjata kita yang paling utama. Kang Bima, terima kasih banyak sudah mampir di Jakarta Escape, tapi saya ingin menyimpulkan bahwa hari ini yang diinginkan masyarakat adalah pemimpin yang bekerja untuk masyarakat. Yang kedua adalah pemimpin yang bisa menghargai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, inklusi, ya, toleran, perbedaan, dan tentu saja juga menjaga nilai-nilai di masing-masing sehingga tidak berkonflik. Tetapi yang terlebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan ada banyak harapan tentunya yang dibebankan kepada Kang Bima. Ya, Anda sebagai orang yang terdidik
dan juga berpikiran jernih. Ya, kita juga berharap Anda juga berhasil dan one day bisa bukan hanya memimpin di Jawa Barat, tapi juga bisa memimpin Indonesia. Amin. Itu yang saya kira harapan-harapan seperti itu supaya kita bisa mendapatkan tokoh yang tadi dipenuhi syarat-syarat memiliki integritas, toleransi, dan juga respect terhadap diversity di masyarakat kita. Semoga sukses. Terima kasih, Bro. Penting bagi kita untuk memantapkan demokrasi agar kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan menghadapi situasi yang tidak mudah ke depan. Dan stay relevant.